Itu memang secara umum dari tahun 81 sampai dengan sekarang kita lebih sering defisit ya. Bahkan di tahun 2018 dan 19 bukannya berhasil menjalankan maunya Presiden Jokowi, tapi malah yang terjadi adalah defisitnya makin lebar. Ini adalah yang membuat transaksi berjalan kita lebih tertekan ya. Karena tidak dalam hal jasa-jasa kita selalu defisit. Ke depan ini juga salah satu agenda. Mengapa kita tidak memaksimalkan ini? Misal kalau tema kabur aja dulu itu kan, ya bisa saja nasionalisme mereka adalah dengan mereka mengirim remitansi ke Indonesia kepada keluarganya atau kepada siapapun yang dia mau bantu di Indonesia, kan akan meningkatkan neraca pendapatan sekunder ini. Sebenarnya salah satu penyebab transaksi jasa-jasa itu defisitnya lebar itu adalah jasa transportasi. Jadi kalau jasa transportasinya tidak dibenahi, artinya industri pengapalan kita, industri dirgantara kita, penerbangan kita dan perkapalan kita tidak membaik, kita banyak pakai asing, umpama kita ekspornya meningkat, tapi toh pakainya jasa asing lebih banyak, maka itu akan menekan di jasa-jasa. Proyeksi ini akan lebih bersifat harapan ya dibandingkan komitmennya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya atas satu topik kali ini membahas tentang apa yang disebut dengan neraca transaksi berjalan atau current account. Sebelum kepada angka-angka, kita memahami dulu atau tepatnya menyegarkan kembali, karena kanal ini sudah pernah memberikan literasi tentang hal ini. Ada transaksi internasional ya, transaksi internasional yang dicatat dalam sudut pandang Indonesia. Kalau misalnya kita menjual kan dari sudut pandang Indonesia, nah, membeli dari sudut pandang Indonesia. Nah, yang dicatat adalah keseluruhan transaksi internasional. Artinya penduduk Indonesia bertransaksi dengan non-penduduk, non-residen biasanya. Penduduk disebut residen, yang non-penduduk disebut non-residen. Secara bahasa populer, non-residen itu adalah asing. Tetapi kita juga harus memahami bahwa pengertian penduduk itu mencakup individu, mencakup pemerintah, begitu juga korporasi swasta, perusahaan, ya tergantung badan hukumnya. Jadi kalau badan hukumnya Indonesia berarti dia penduduk. Begitu juga dengan lembaga-lembaga selain pemerintah dan korporasi. Lalu bisa juga transaksi itu bersifat utang piutang, ya kita berutang atau mengutangi. Tambah lagi juga ada transaksi yang bersifat investasi. Indonesia memperoleh investasi asing dan sebaliknya Indonesia bisa investasi di luar negeri. Nah, catatan keseluruhannya itu biasanya disebut dengan neraca pembayaran internasional. Kalau di Indonesia disebut neraca pembayaran Indonesia. Di dalam buku ajar namanya balance of payment, yang neraca pembayaran. Nah, karena untuk Indonesia disebut neraca pembayaran Indonesia. Nah, tetapi ada catatan lain selain yang dari NPI tadi, yaitu kita mengenal neraca perdagangan barang yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ya, BPS, tiap bulan untuk kondisi bulan sebelumnya. Nah, sumber datanya BPS mencatat itu adalah terutama sekali dari bea dan cukai ya. Yang dicatat oleh BPS adalah perdagangan barang ya, hanya barang. Jadi barang yang dijual oleh Indonesia, penduduk Indonesia ke luar negeri, itu dihitung sebagai ekspor. Pembelian barang oleh penduduk Indonesia atas produk luar negeri disebut impor. Pencatatan nilainya, ekspor itu dicatat di pelabuhan Indonesia. Pengertian pelabuhannya termasuk bandara ataupun darat ya, yang penting titik kirimnya itu dicatat di Indonesia, namanya nilai free on board FOB. Sedangkan impor itu bukan dicatat dari harga di negara pengirim atau negara yang kita mengimpor dari dia, tetapi dari di pelabuhan Indonesia, disebut CIF, karena di dalamnya kan ada ongkos transportasi dan ada ongkos asuransi atau ongkos-ongkos lain yang terkait. Namanya neraca perdagangan Badan Pusat Statistik. Ini yang lebih populer di media ya untuk publik, karena tiap bulan diumumkan oleh BPS. Tetapi tadi yang neraca pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia lebih luas. Dia tidak hanya mencakup barang, mencakup juga jasa, mencakup juga utang piutang, mencakup juga investasi. Nah, itu penyajiannya atau penghitungan sekaligus penyajiannya itu tiap
3 bulan ya, triwulan. Jadi 4 kali dalam setahun, dan nanti data terakhirnya itu adalah data setahun. Bagian dari neraca pembayaran itu ada yang disebut dengan transaksi berjalan. Agak unik terjemahannya karena itu current account ya, bahasa Inggrisnya. Tadi kan balance of payment induknya. Nah, current account ini berbeda dengan neraca perdagangan barang tadi. Si current account ini barang dan jasa. Kayak asesmen kita kali ini tentang ini. Jadi transaksi berjalan adalah neraca catatan tentang perdagangan barang dan jasa penduduk Indonesia dengan non-penduduk. Kalau kita lihat secara sepintas, ini saya sajikan, yang ini adalah dari BPS, ini kan menggambarkan ekspor barang dan jasa ya, di tahun 2024 dan 2023 ya. Jadi tiap bulan seperti ini khusus Desember. Yang sebelah sana adalah gambar laporan neraca pembayaran Indonesia. Di dalamnya ada transaksi berjalan, jadi transaksi berjalan itu bagian dari neraca pembayaran. Nah, ekspor yang ini nih karena khusus bulan Desember kita bisa melihat setahunnya. Nah, ekspor barang setahun menurut BPS di tahun 2024 itu nilainya 264 miliar ya. 264,70 miliar dolar. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2023, namun masih lebih rendah dari tahun 2024. Ekspor ya menurut BPS. Nah, itu gambarnya memang kita mengalami peningkatan dan cukup signifikan di tahun 2021, 2022, sedikit turun 2023, naik kembali 2024. Tapi prinsipnya dari gambar ini, ekspor barang kita nilainya ya, ini yang penting, itu meningkat agak pesat beberapa tahun terakhir. Itu ekspor ini meningkat terutama sekali nilainya ini karena harga komoditas ya, batu bara, kemudian nikel dan tembaga lainnya, juga ada sumbangan dari sawit ya, minyak sawit. Jadi itu membuat nilainya agak melonjak di beberapa tahun terakhir meskipun puncaknya di tahun 2022. Nah, pada saat yang bersamaan BPS juga mencatat tentang impor. Nah, kalau setahun 2024 impornya itu 233,66 miliar ya. Juga meningkat dibandingkan 2023, namun masih di bawah tahun 2022 yang mencapai 237 miliar dolar. Jadi ada ekspor selama setahun, ada impor selama setahun. Saya ulangi, catatan ekspor itu adalah nilai dari FOB, dari Pelabuhan Indonesia, sedangkan nilai impor adalah nilai di Pelabuhan Indonesia ya. Jadi termasuk jasa-jasa terkait pengangkutan dan asuransi maupun jasa lainnya, jasa perdagangan lainnya. Tetapi tetap seluruhan disebut neraca perdagangan ya. Nah, maka ekspor dengan impor tadi kalau disandingkan dapat defisit atau surplus. Pada dasarnya kita hampir selalu mengalami surplus kecuali 1-2 tahun ya. Jadi kita memang dalam hal perdagangan barang kita secara umum mengalami surplus. Jadi lebih banyak nilai ekspor kita dibandingkan impor kita. Tetapi kalau dilihat grafik tersebut, di 2 tahun terakhir 2023 dan 2024 nilainya menurun ya, puncaknya di 2022. Nanti kalau kita lihat memang kaitannya 2022 itu harga komoditas, kemudian harga minyak sawit, tetapi neraca perdagangannya surplusnya menurun. Tadi meskipun ekspornya naik, ternyata impornya juga naik. Secara umum kita surplus ya. Itu neraca perdagangan barangnya Badan Pusat Statistik atau BPS. Sebetulnya datanya untuk perdagangan barang itu juga berdasarkan datanya bea dan cukai. Tapi untuk beberapa komponen lain, Bank Indonesia memiliki sumber-sumber data tambahan ya. Tadi kalau BPS hanya barang, meskipun ada sedikit jasa, tapi itu terkait dengan jasa yang sudah include di barang impor ya. Jadi tidak merupakan jasa dalam konteks neraca. Nah, kita lihat itu 2022, 2023, 2024. Tradisinya begitu, disajikan di lampiran untuk 2 tahun terakhir itu menurut triwulannya. Triwulan berarti 3 bulan. Yang setahunnya itu total itu berarti selama 4 triwulan ditambahkan. Transaksi berjalan terdiri dari 4 komponen ya. Komponennya itu juga berupa neraca. Apa maksudnya neraca? Ya tadi, kalau barang ekspor dan impor mengakibatkan surplus atau defisit kan neraca jadinya. Kelompok kedua namanya jasa-jasa, itu 12 macam jasa ya. Jasa-jasa ini misalnya jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa manajemen, jasa keuangan, kekayaan intelektual, copyright, kan misalnya franchise dan sebagainya. Tapi semuanya bersifat neraca. Jadi ada kita membayar, ada kita menerima, kan begitu. Kalau kita ekspor kita menerima, kalau kita impor kita membayar, kalau jasa-jasa juga semacam itu. Nah, kelompok ketiga disebut pendapatan primer, neraca juga ya.
sebenarnya pendapatan primer ini juga jasa di masa lalu. Maksudnya di masa lalu kan ada perkembangan pencatatan itu ya. Di data-data mungkin beberapa belas tahun yang lalu, pendapatan primer ini masuk di jasa-jasa. Ini dia disendirikan karena bersifat khusus. Apa yang dicatat oleh pendapatan primer itu adalah jasa-jasa terkait kompensasi terhadap tenaga kerja yang bersifat langsung atau kepada pekerja yang kurang dari setahun. Ingat, ada tenaga kerja asing di Indonesia, ada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, tetapi yang paling besar porsinya di pendapatan primer itu adalah bayar-membayar. Bayar-membayar itu artinya bisa membayar, bisa menerima terkait dengan jasa modal. Nah, kan kalau utang piutang atau investasi itu kan ada jasanya tuh. Utang piutang itu ada jasa bunganya, investasi itu imbal jasa ya, berupa keuntungan, laba atau dividen. Nah, yang keempat komponennya adalah pendapatan sekunder, juga berupa neraca. Kalau pendapatan sekunder ini terutama sekali adalah terkait transfer personal searah, remitansi ya. Agak beda sedikit dengan yang nomor 3 tadi, kompensasi tenaga kerja. Yang remitansi ini yang sudah kirim-mengirim biasanya dalam konteks si pekerja tersebut sudah bekerja yang residennya setahun ya, mengirimkan itu remitansi dicatatnya. Nah, dalam hal teknis mungkin ada sedikit selisih-selisih perhitungan antara masuk ke pendapatan primer atau sekunder, tapi kita hanya bisa menerima data dari Bank Indonesia ya, kita tidak bisa menelisik sendiri, dibagi oleh Bank Indonesia itu ada di neraca pendapatan sekunder. Nah, mari kita lihat satu-satu. Di tabel ini kan yang paling atas itu diperlihatkan transaksi berjalan itu sudah bersifat neracanya ya. Membayar dikurangi menerima, ya lebih atau kurang, atau ekspor dikurangi impor. Dalam konteks keseluruhan barang dan jasa, kalau tadi BPS kan hanya barang. Di tabel itu di tahun 2024 ini defisit 8,86 miliar dolar ya defisitnya. Tahun 2023 itu kita defisitnya 2,04 miliar, jadi lebih sedikit. Jadi 2024 defisitnya lebih lebar ya, lebih lebar namanya kalau nilainya lebih besar itu. Tetapi di 2022 malah kita sempat surplus 13,22 miliar. Kalau kita gambar grafik dengan data yang lebih panjang, kita dapat data ini dari 1981 sampai 2024. Warna ini dari saya, jadi ketika dia defisit saya kasih warna merah, kalau surplus saya kasih warna biru, tapi kalau yang pas dekat-dekat dengan nol itu sulit itu ngasih gambar warnanya. Nah, kalau dilihat itu memang secara umum dari tahun 81 sampai dengan sekarang kita lebih sering defisit ya. Kita hanya mengalami surplus hanya beberapa belas kali, sementara lebih banyak defisitnya. Bahkan ketika surplus juga dibandingkan defisitnya lebih lebar ya. Kalau diperhatikan dari tahun 81 sampai dengan 97 kita selalu defisit meskipun naik turun ya. Kadang defisitnya cuma tipis, kadang lebar. Di tahun 98 sampai 2011 kita selalu surplus, kadang lebar, besar surplusnya, kadang tipis. Nah, 2012 sampai dengan 2020 kita selalu defisit itu merah itu. Dan pernah sangat besar sekali di 2018 dan 2019 ya, lebar banget itu. Berarti kita impor barang dan jasanya jauh melampaui ekspor barang dan jasa kita. Nah, di 2 tahun 2021 dan 2022 kita mengalami surplus. Nah, tadi seperti juga data waktu BPS tadi, itu kontribusinya di perdagangan barangnya. Nah, sayangnya di 2 tahun terakhir ini kita kembali defisit. Nah, sekedar penyegaran, dahulu di tahun 2015-16 lah, 2 tahun itu Presiden Jokowi sempat sedikit marah ya dan memerintahkan para menteri-menterinya, dia rupanya dilapori bahwa kita mengalami defisit transaksi berjalan. Mungkin beliau dijelaskan oleh tenaga ahlinya bahwa kita defisit ini membuat perekonomian kita sedikit rentan kayak gitu-gitu. Lalu berulang-ulang, silahkan dicari di mesin pencarian. Selama 2015-2016 itu berulang kali Presiden Jokowi waktu itu, periode pertama baru kan, meminta agar ini harus segera kita jadi surplus. Dulu saya ingat betul itu, bahkan pernah ini dalam setahun harus bisa surplus. Ternyata 2016, 17, 18 masih tetap defisit. Bahkan di tahun 2018 dan 2019 bukannya berhasil menjalankan maunya Presiden Jokowi, tapi malah yang terjadi adalah defisitnya makin lebar. Nah, justru ketika kita kena COVID, itu defisitnya menipis 2020. Ya, sebetulnya masuk akal juga ya, karena ekspor barang dan jasa itu baik ekspor maupun impor mengalami kontraksi ya, mengalami penyusutan nilainya jauh. Hanya saja Indonesia masih tanda petik waktu itu cukup beling ya, kita berani ekspor. Banyak negara yang
menahan diri sehingga kita waktu itu sempat tipis. Nah di 2021 bahkan kita surplus tuh. Nah 2022 tadi dikontribusi oleh perdagangan barang itu kan salah satu ya yang kita surplusnya besar sehingga biru kita itu cukup besar dan itu 2022 itu surplus terbesar sepanjang sejarah transaksi berjalan Indonesia. Nah, sayangnya di 2023 kembali mengalami defisit di kisaran 2 miliar dolar ya, dan di tahun 2024 yang baru berlalu itu defisitnya langsung meningkat lagi menjadi 8,86 miliar. Tapi bagaimanapun defisit ini masih lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelum tahun 2019. Cuma trennya kan kembali ke defisit. Padahal kita juga harus ingat waktu Presiden Jokowi dulu meminta kalau kita harus mengusahakan agar surplus itu tentu didasari pemikiran beliau dijelaskan dan para ekonom pun tahu ya bahwa defisit transaksi berjalan yang lebar dan terus-menerus itu buruk bagi perekonomian. Mengapa? Kan transaksi berjalannya kan ekspor barang dan jasa secara umum, berarti dia menambah atau mengurangi devisa kan hasil akhirnya karena bayar-membayar kan. Nah, maka kalau kita defisit terus-menerus berarti tekanan kepada cadangan devisa kita menguat. Artinya rupiah ujungnya itu sulit untuk mengalami penguatan. Ditambah lagi ke transaksi berjalan ini komponen-komponennya itu terkait dengan investasi ya. Artinya kalau kita impor barang dan jasanya itu meningkat lebih daripada ekspornya, itu berarti kan sumber pertumbuhan ekonomi kita berkurang dari sisi itu. Tentu pertumbuhan ekonomi lebih luas ya daripada sekedar ini. Tapi ini untuk gambaran umum dulu. Mari kita lihat masing-masing komponen. Yang pertama perdagangan barang ya, tapi menurut versi neraca pembayaran Indonesia. Tadi kita sudah melihat versi BPS, sumber datanya sama dalam hal ini, bea dan cukai, tapi diolah oleh masing-masing lembaga itu dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sedikit berbeda. Untuk ekspor umumnya relatif dekat ya, terutama ketika angkanya definitif. Ini sekaligus saya juga mengingatkan kepada para pemirsa, biasanya dalam hal catatan-catatan begini, kalau kita lihat dokumennya itu, ada yang bintang 2 berarti sangat sementara, ada yang bintang 1 berarti sementara. Biasanya kalau sudah angka pasti setelah berjalan 1-2 tahun kemudian ada revisi, di setiap edisi itu merevisi yang sementara untuk menjadi tetap, pengaruhnya ada juga, bisa $0,5 miliar, bisa sekian ratus juta dolar. Nah itu setelah angka pasti, biasanya angka ekspor versi neraca pembayaran dengan versi ekspor neraca barang Bank BPS itu dekat. Dari nilai 260-an miliar itu selisihnya sekitar 1 miliar saja, jadi nggak sampai 0,5% ya, karena memang sumber datanya sama. Tetapi khusus impor beda jauh. Mengapa? Karena impor di neraca perdagangan BPS itu impor dengan nilai di pelabuhan Indonesia. Berarti kan termasuk ongkosnya. Ongkos dari negara, misalnya kita mengimpor dari Cina. Termasuk transportasinya, termasuk asuransinya, atau jasa-jasa perdagangan terkait dengan sampainya barang itu pelabuhan Indonesia. Nah, maka kan dia lebih tinggi nilainya impornya. Sementara di catatan neraca barangnya Bank Indonesia yang masuk bagian dari transaksi berjalan ini, impornya dicatat di negara pengirim, di negara yang kita impor, misalnya di Cina. Maka nilainya lebih rendah kan? Nah, kira-kira begitu, sehingga surplus di neraca barang transaksi berjalan ini biasanya lebih besar dibandingkan, bukan biasanya, pasti ya, lebih lebar dari di BPS. Karena di BPS impornya lebih besar ya. Nah, selisihnya itu bisa dikatakan merupakan jasa terkait impor barang. Tapi bagaimanapun neraca barang kita ini untuk versi Bank Indonesia ini selalu surplus dan cukup besar. Tadi kalau yang versi BPS kan ada 2 atau 3 tahun, selama 20 tahunnya ada yang sempat kita defisit. Dan kalau dilihat gambar nanti kalau disandingkan itu kita melihat bahwa surplus di versi neraca barang ini lebih besar. Nah, komponen kedua dari transaksi berjalan itu adalah neraca jasa-jasa. 12 macam ya jasa-jasanya itu. Mungkin yang lebih gampang lagi dilihat adalah penumpang. Misalnya kalau kita ke luar negeri atau dari luar negeri kembali ke Indonesia memakai maskapai asing, yaitu kita namanya ngimpor jasa transportasi. Tapi kalau orang asing, baik menuju ataupun dari Indonesia keluar, memakai Garuda misalnya, itu berarti kita ekspor jasa transportasi. Contoh itu jasa transportasi satu macam tuh. Lalu ada jasa traveling ya, perjalanan. Nah, itu terkait dengan pariwisata. Jadi orang Indonesia ada yang umroh haji, bepergian ke Eropa dan lain sebagainya. Tetapi orang asing ada yang pergi ke Jakarta, ke Bali, ke Bandung, ke Danau Toba, ke Raja Ampat, Papua. Itu kan dia di luar soal pesawatnya ya.
Nah, itu dia belanja ya, siapapun kita belanja, mereka belanja, itu namanya neraca perjalanan. Ada juga neraca yang manajemen, jasa manajemen. Begitu juga ada jasa keuangan, lalu ada juga jasa kekayaan intelektual. Nah, kita bisa melihat beberapa franchise ya, beberapa waralaba yang di Indonesia, berarti kita bayar itu. Itu namanya neraca kekayaan intelektual, termasuk juga temuan-temuan yang dipatenkan. Nah, di total semua 12 macam itu disebut neraca jasa-jasa. Ekspor jasa-jasa itu yang biru saya gambar. Di tahun 2024 kita ekspor 38,994 39 ya, kalau dibulatkan 39 miliar kita ekspor. Cukup besar. Kemudian dari sisi impor kita lebih banyak 57,67 miliar. Akhirnya adalah kita masih defisit 18,67 miliar. Nah, ingat, ini adalah yang membuat transaksi berjalan kita lebih tertekan ya. Karena tidak dalam hal jasa-jasa kita selalu defisit. Lihat di gambar selama 20 tahun terakhir dan cenderung melebar pada beberapa tahun terakhir. 5 tahun terakhir ini melebar ya. 4 tahun lah tepatnya itu. Sebelumnya kan relatif stabil tuh defisitnya. Di sini kita melebar. Saya ulangi, ini salah satu yang paling memberi kontribusi adalah jasa transportasi ya. Nah, dari 12 macam itu. Nah, berarti kan kalau transaksi barang tadi, transaksi berjalan tadi barang kita surplus. Nah, jasa defisit, nanti ditotal semua. Nah, komponen ketiga disebut dengan neraca pendapatan primer. Neraca pendapatan primer ini mencatat tentang kompensasi atas faktor tenaga kerja dan faktor modal. Kompensasi artinya balas jasa ya, bayar jasa kan. Ada tenaga kerja asing yang di Indonesia, ada tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri. Tapi dalam hal neraca pendapatan primer ini yang dicatat adalah yang bersifat langsung dibayar, kemudian juga yang bersifat biasanya yang kurang dari setahun. Nanti kalau yang kirim-kiriman oleh pekerja yang sudah lama di Indonesia atau pekerja Indonesia yang lama di luar negeri namanya remitansi, tidak masuk sini. Nah, yang lebih besar di neraca ini adalah sebenarnya faktor modal. Kan kita meminta investasi asing masuk. Pemerintah menjual surat berharga negaranya. Ya kan, berarti kan asing mengutangi dengan membeli itu. Beberapa swasta kita termasuk BUMN itu juga mengeluarkan obligasi. Berarti berutang atau berutang langsung dari asing. Maka itu mengakibatkan kita harus jasa. Yang dicatat bukan utangnya, bukan investasinya, tapi jasa atas itu. Karena kalau utang piutang dan investasi catatannya di tempat lain nanti, bukan di transaksi berjalan. Transaksi berjalan khusus mencatat imbal jasanya atas faktor modal tersebut. Jadi bisa bunga, bisa laba ya. Dengan penyebutan apapun dua hal itu sebenarnya. Di tahun 2024, kita membayar kepada asing itu mencapai 46,10 miliar dolar. Gede ya, gede banget ini, besar. 46,10 miliar dolar kita bayar jasa kepada asing. Tetapi jangan salah juga, kita juga investasi di luar negeri, terutama jadi banyak juga orang Indonesia yang beli. Orang itu saya ulangi bisa perusahaan ya, tidak berarti individu yang membeli surat berharga Amerika. Jadi jangan dikira orang asing saja beli surat berharga negara Indonesia, orang Indonesia ada yang beli US Treasury ya, SBN-nya Amerika, juga membeli saham ataupun obligasi swasta dari di luar negeri. Nah, maka kita menerima juga 10,01 miliar. Saya ulangi jasanya ya, bukan duitnya yang terkait nilai investasinya, tetapi khusus balas jasanya, bunga dan dividen. 46 dengan 10 berarti kita masih defisit 36 miliar dolar. Nah, kita sudah ketemu 3 komponen ya. Neraca barang kita surplus, neraca jasa-jasa kita defisit. Nah, sekarang pendapatan primer yang juga neraca, itu neraca artinya ada sisi bayar, ada sisi nerima, ada sisi saldonya. Itu kita bayar defisit 36 miliar. Nah, satu komponen lagi di dalam transaksi berjalan ini yaitu pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder ini sebenarnya ada arus transfer untuk pemerintah, hibah dan sebagainya, tapi yang besar adalah transfer personal, yaitu remitansi ya. Sederhanakan kalau bahasa populernya. TKA, tenaga kerja asing di Indonesia, mengirim duit remitansi ke negara asalnya, dan sebaliknya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, TKI ya, bahasa sopannya sekarang pekerja migran Indonesia, tapi saya biar enak saja TKA dengan TKI. TKI kita mengirim, besar ya ngirimnya ya, tiap tahun. Nah, itu dilihat neracanya. Kita menerima berapa, mengirim berapa, membayar berapa. Masih surplus ya. Pada tahun 2024, kita membayar 10,87 miliar. Tapi menerima 16,85 miliar. Maka masih surplus 5,98 miliar. 6 miliar. Kalau dilihat selisihnya itu stabil tuh.
Karena kita dapat dari TKI remitansi meningkat, ternyata kita remitansi untuk membayar TKI juga meningkat, relatif sama peningkatannya, searah gitu maksudnya. Maka kita surplusnya landai ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya di ke depan ini juga salah satu agenda. Mengapa kita tidak memaksimalkan ini? Misal kalau tema kabur aja dulu itu kan, ya bisa saja nasionalisme mereka adalah dengan mereka mengirim remitansi ke Indonesia kepada keluarganya atau kepada siapapun yang dia mau bantu di Indonesia, kan akan meningkatkan neraca pendapatan sekunder ini. Nah, tadi jadi ada 4 komponen toh, barang kita surplus, jasa-jasa kita defisit, pendapatan primer kita defisit, kemudian neraca pendapatan sekunder surplus di total, ternyata total keempat-empatnya ini kita masih defisit dari 88 miliar dolar ya untuk tahun 2024. Saya kembali lagi ke gambar yang semula tadi. Nah, ini sama dengan semula tapi tidak saya kasih warna. Tetapi beda dari gambar sebelumnya 2 nih. Yang pertama saya sajikan dan ini sesuai dengan kebiasaan Bank Indonesia juga menyajikan, dan buku-buku teks yang dianalisis itu biasanya bukan nominalnya, tapi rasio atas PDB. Jadi neraca transaksi berjalan, barang dan jasa secara umum, nilainya berapa, lalu dipresentasikan dengan produk domestik bruto ya. Dalam hal ini disebut rasio. Jadi memang rasio atas PDB itu dipakai dalam banyak hal ya, kita sudah biasa kenal. Rasio utang pemerintah atas PDB, rasio defisit APBN atas PDB. Nah, ini rasio surplus ataupun defisit, jadi tidak mesti defisit ya, atas PDB. Nah, itu saya gambar dengan garis itu, dengan garis orange itu. Yang biru itu menunjukkan nilai surplus atau defisitnya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, di sini saya tambahkan tahun sampai 2029. Jadi khusus data 2025 dan 2029 di dalam grafik ini, saya ambil dari proyeksi International Monetary Fund, IMF ya. Ini proyeksi IMF ini dilakukan mereka setiap 6 bulan. Ini adalah proyeksi Oktober 2024. Terkini lah, nanti ada lagi proyeksi bulan April. Si IMF memproyeksikan sampai 2029, kita tuh defisitnya makin lebar tuh, birunya kan melebar itu. Kelihatan kan? Cuma dari sisi rasio atas PDB, dia hanya meningkat pelan. Kalau secara nominal meningkatnya pesat. Nah, itu kira-kira data ini. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dalam assessment ini. Ke depan menurut IMF, kita akan mengalami defisit secara nominal makin lebar. Dan secara persentase atas PDB juga meningkat meskipun perlahan. Jadi sedikit naiknya, tetapi kalau nominalnya besar. Nah, saya geser saja gambar itu khusus yang proyeksi ya. 2023 dan 2024 itu data Bank Indonesia, data realisasi ya. 8,86 miliar di 2024. Nah, defisitnya secara persentase dari PDB itu 0,63% dari PDB. IMF itu memproyeksikan tahun depan kita bisa mencapai 17,85 miliar defisitnya. Tapi ini proyeksi ya, belum tentu benar. Tapi ini kan biar kita ngerti saja estimasinya IMF begitu. Dan itu merupakan 1,1% dari PDB. Terus gambar ini menunjukkan nilai defisit yang meningkat. Tahun 2026 itu 23 miliar, kemudian 2027 24,5, 2028 26,62, dan terakhir 2029 29 miliar dolar. Tapi saya ulangi, proyeksi ini biasanya tiap 6 bulan dirubah oleh IMF. Nanti kita lihat lagi bulan April dia menyajikannya seperti apa. Warning lah bahwa menurut perkiraan IMF, kondisi ekspor impor barang dan jasa kita secara keseluruhan masih selalu defisit. Nah, secara nilai atas PDB pun di kisaran 1,5% tuh stabil di situ, tapi secara nominal dia meningkat karena PDB-nya kan meningkat tiap tahun. Kalau umpama proyeksi ini mau kita sanggah, itu bukan dengan menyanggah dengan proyeksi, tapi kita kerja keras agar proyeksi ini ya nggak segitunya lah Indonesia, gitu. Kira-kira begitu maunya. Sayangnya kita baru saja mendapatkan publikasi ya tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai 2029. Era Presiden Prabowo. Di situ di dalam dokumen itu tentang proyeksi sekaligus target, berarti kan kalau dari sisi pemerintah ke tahun-tahun depan bagaimana. Nah, salah satu yang ada di sana adalah terkait dengan ini, transaksi berjalan. Nah, mari kita lihat dari gambar yang ada di dalam dokumen tersebut ya, dokumen lampiran satunya. Nah, yang kiri ini infografiknya, yang sana yang bersifat tabel. Mulai dari yang tabel dulu tuh. Yang tabel itu saya kasih tanda merah itu yang tahun 2029. Jadi itu ada outlook-nya. Lalu 2025 adalah target karena sedang berjalan ini.
Yang ada 2025 langsung ke 2029. Tidak mengapa, kita biar tahu dulu proyeksi RPJMN 2029 ini seperti apa. Tadi kan sudah melihat proyeksinya IMF kan. Nah, di gambar ini tampak bahwa proyeksi ke 2029 mulai dari 2025 ini itu RPJMN pun melihat transaksi berjalan itu defisitnya meningkat. Nah, ini dulu. Berarti kan IMF tadi juga masuk akal kan. Defisit yang menurut RPJMN itu di tahun 2029 nanti diperkirakan 25,80 miliar dolar, 26 miliar dolar kita bulatinnya. Tadi IMF kan 29. Ya, IMF memproyeksi lebih buruk, tapi searah kan, ini 25. Padahal tahun yang kita berjalan 2024 ini baru 8,86 kan tadi. Nah, di sini diperkirakan 10,61. Jadi perakiraan ini lebih tinggi ya. Tapi bagaimanapun ya prinsipnya RPJMN mengira defisit itu akan lebih lebar di 2029. Lalu ada rinciannya itu. Barangnya masih surplus tapi 31 miliar dolar. Lebih kecil daripada surplus yang sekarang ini. Neraca barang tadi surplusnya sekitar 39. Lalu jasa-jasa. RPJMN memproyeksikan neraca jasa-jasa defisitnya itu menurun ya, masih defisit di 2029 tapi menurun. Ini menarik ya, karena kalau dari gambar kita yang di sebelum kita uraikan yang sudah terjadi, itu neraca jasa ini cenderung melebar di tahun-tahun mendatang. Tiap tahun melebar, bukan tahun mendatangnya. Ini ada keyakinan penyusun RPJMN, berarti pemerintahan Prabowo, neraca jasa ini masih defisit tapi menurun di tahun sampai 2029. Andalannya apa? Itu nanti yang kita pelajari. Saya sudah baca tadi, salah satu yang nampaknya diandalkan adalah pariwisata. Jadi neraca jasa perjalanan. Dengan jasa perjalanan yang diharapkan surplusnya besar, bisa mengkompensasi defisit-defisit di neraca jasa yang lain. Cuma saya tadi baca, tidak tampak bahwa sebenarnya salah satu penyebab transaksi jasa-jasa itu defisitnya lebar itu adalah jasa transportasi. Jadi kalau jasa transportasinya tidak dibenahi, artinya industri pengapalan kita, industri dirgantara kita, penerbangan kita dan perkapalan kita tidak membaik, kita banyak pakai asing, umpama kita ekspornya meningkat, tapi toh pakainya jasa asing lebih banyak, maka itu akan menekan di jasa-jasa. Jadi kalau bisa ekspor meningkat, itu tetapi diimbangi dengan perbaikan industri maritim kita, atau industri dirgantara kita, itu mungkin kan sejalan. Jadi ekspor kita meningkat barang, kemudian jasa kita menurun defisitnya. Tapi kalau tidak, maka jasa-jasa ini, proyeksi ini akan lebih bersifat harapan ya dibandingkan komitmennya. Nah, saya ngelihat itu tidak banyak dieksplor di RPJMN. Tapi kalau pariwisatanya bolehlah, itu masuk akal sekali pariwisata itu menjadi pemberi kontribusi surplus di masa mendatang. Itu masuk akal, sangat masuk akal. Dan harusnya memang dari dulu begitu. Tetapi ini saya kira untuk jasa-jasa ini sedikit saya masih meragukan ya. Lalu bagaimana dengan pendapatan primer? Nah, pendapatan primer justru proyeksinya cukup masuk akal karena ke depan pun pemerintah dalam hal ini penyusun RPJMN ya, karena ini ditandatangani oleh presiden ya, ini adalah pasti sudah harus disetujui presiden dong. Karena ini peraturan presiden dasar hukumnya RPJMN. Itu pendapatan primer defisitnya meningkat hingga 53 miliar dolar. Ingat, terutama yang memberi kontribusi di pendapatan primer ini adalah balas jasa atas faktor modal, bunga utang, dan laba. Artinya kan di sini cukup make sense ya. Nah, dia memberi itu. Nah, sementara pendapatan sekunder itu juga dianggap akan surplus lebih banyak di depan. Ini mensyaratkan kita memiliki remitansi TKI yang membesar. Ini apa upaya-upaya pemerintah agar TKI yang terkirim itu entah jumlahnya makin banyak, entah mereka memperoleh hasil yang lebih besar ya, misalnya dengan peningkatan keterampilannya, dengan penempatan di negara-negara yang tepat. Tapi kalau kabur aja dulu dinyinyiri ya, saya kira pendapatan sekunder ini nggak bisa meningkat dong. Karena sumber utama dari pendapatan sekunder untuk bersifat penerimaan itu adalah dari remitansi. Remitansi berarti harus bekerja di luar negeri gitu loh. Ini di satu sisi beberapanya masuk akal, di sisi lain termasuk bersifat harapan. Tetapi bagaimanapun kalau kita lihat ke bawah lagi, itu ternyata transaksi berjalan tadi kan diperkirakan akan tetap defisit, dan di sini angkanya 1,09% PDB. Tadi kalau nilainya 26 miliar dolar ya. Tapi kalau dari PDB-nya sekitar 1,09. Jadi kan melebar 1%. Akan defisit sampai ke depan. Nah, dilihat di kiri ini infografisnya menjelaskan. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan bahwa kenapa saya menangkap ini maunya pemerintah nih.
Kalau di ujungnya tetap sama nih ya, kita defisit 1,09% di tahun 2029. Jadi yang merahnya 2029, yang kuning ini 2025 menurut RPJMN. Kalau kita lihat breakdown-nya, ekspornya diharapkan meningkat pesat nih. Jadi ekspor ini presentasi pertumbuhannya ya. Jadi pertumbuhan di tahun 2029 itu kita ekspor sampai 9,50% tumbuhnya. Ini mensyaratkan kita memang memiliki komoditas yang diekspor sangat besar. Tapi barang dan jasa ya, impornya tapi juga meningkat, bahkan lebih pesat. Nah kalau ini di breakdown, dilihat ada manufaktur, pariwisata. Nah nampak bahwa memang yang diandalkan pariwisata ya dari grafik ini. Nah, tetapi kalau ini kita lihat, Wisman juga sudah sampai ditulis begini. Ya intinya RPJMN mengandalkan perbaikan neraca jasa-jasa itu adalah pada pariwisata. Nah, sedangkan manufaktur ini kelihatannya tidak terlalu ambisius ya, tapi ini juga hitungannya untuk share ekspor manufaktur sampai 8,14% itu mungkin yang diandalkan adalah hilirisasi ya, karena hilirisasi itu berarti tidak lagi ekspor pertambangan dan penggalian, tapi ekspor manufaktur. Kurang lebih begitu cara menjelaskannya. Satu catatan penting dari pengalaman 4 RPJMN, 2 di periodenya Pak SBY, 2 di periodenya Pak Jokowi, itu dalam hal target seperti ini nyaris tidak terpenuhi ya. Di era SBY itu banyak tidak terpenuhi, sebagian terpenuhi, kalau di ujung tahunnya cenderung tidak terpenuhi. Di era Pak Jokowi hampir seluruhnya tidak terpenuhi tiap tahun, apalagi yang di ujung itu maksudnya 2029-nya itu loh, dulu kan 2024. Dan Menteri Bappenas yang menyusun ini, kalau saudara-saudara cari di mesin pencarian, beberapa bulan lalu itu sudah menyatakan RPJMN Pak Jokowi terutama yang periode kedua itu sebagian besar tidak mencapai target. Nah menariknya beliau yang mengepalai penyusunan ini Bappenas ya, meskipun atas nama Presiden, itu kembali menaruh target-target yang ya cukup ambisius ya. Nah, maka berarti RPJMN tetap memproyeksikan defisit. Nah, kita simpulkan dari depan ya tadi ya uraian kita. Pertama, tadi kita sudah melihat neraca perdagangan barang Badan Pusat Statistik yang disajikan BPS atas dasar data bea cukai itu selalu surplus. Ekspor barang melebihi impor barang. Nah, neraca transaksi berjalan Bank Indonesia yang berarti lebih luas, barang dan jasa selalu defisit. Nah, ekspor barang dan jasa lebih sedikit dibandingkan impor barang dan jasa. Komponen dari transaksi berjalan yang selalu menyumbang defisit besar adalah neraca jasa-jasa dan neraca pendapatan primer. Nah, lalu neraca jasa-jasa sendiri terdiri dari 12 macam jasa. Nah, yang paling menyumbang defisit besar adalah jasa transportasi. Neraca pendapatan primer itu kompensasi atas faktor tenaga kerja dan faktor modal. Tetapi yang mengalami defisit lebih lebar itu adalah faktor modal. Artinya bunga dan laba yang harus dibayarkan melampaui yang kita terima. Dari uraian tadi kita juga melihat IMF memproyeksikan defisit perlahan melebar secara nominal hingga 2029 mencapai 29 miliar dolar di 2029. Tetapi secara rasio atas PDB relatif di 3 tahun terakhir 2027, 28, 29 itu relatif stabil di kisaran 1,4 sampai 1,5% dari PDB menurut IMF. Nah, tetapi si RPJMN itu memang juga sama sebenarnya memproyeksikan defisit tetap dan juga melebar, cuma lebih sempit dibandingkan IMF. Di 2029 RPJMN memproyeksikan, memperkirakan, mengestimasi, berarti menargetkan juga itu defisit 26 miliar dolar. Kalau secara presentasi hanya 1,06% dari PDB. Dari itu semua, baik IMF maupun RPJMN, sebenarnya ketahanan eksternal Indonesia ini tidak bisa dikatakan kuat ya. Bukan berarti suatu negara tidak boleh defisit transaksi berjalannya, tetapi kalau defisitnya terus-menerus tiap tahun itu artinya ketahanan eksternalnya tidak kuat. Cadangan devisanya cenderung tergerus, dan kalau ada apa-apa di eksternal shock, Indonesia bisa terpengaruh. Pengecualian terhadap defisit transaksi berjalan yang boleh bertahun-tahun itu hanya Amerika ya. Negara lain kalau defisitnya bertahun-tahun dalam hal current account itu pasti akan ada upaya keras dari pengelola negara tersebut, otoritas ekonominya, pemerintah dan bank sentralnya agar itu menjadi surplus atau defisitnya disempitkan. Yang menariknya menurut saya RPJMN secara target saja tidak mengarah kepada penyempitan defisit. Bagaimana prakteknya itu kan? Karena prakteknya dari pengalaman sebelumnya RPJMN itu lebih buruk realisasinya dari rencana. Ini rencananya saja sudah mengarahkan kepada defisit yang melebar. Karena itu
saya tutup bahwa saya melihat dalam konteks ini kita sebetulnya bahkan pemerintah sendiri tidak terlampau optimis ya dalam konteks ketahanan eksternal. Ini menurut saya salah satu titik rawan ekonomi Indonesia adalah ketahanan eksternalnya. Jadi kalau ada apa-apa di pasar global ya baik itu soal keuangan atau geopolitik atau terganggu supply chain atau harga komoditas dan sebagainya, posisi Indonesia termasuk yang masih rentan dan entah sadar entah tidak ya RPJMN masih memproyeksikan kerentanan itu hingga 5 tahun mendatang. Mudah-mudahan realisasinya lebih baik dari yang disajikan oleh RPJMN apalagi IMF. Tapi berdasarkan dekade-dekade lalu dan terutama di era Presiden Jokowi, target itu saja biasanya tidak tercapai. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia tidak seburuk yang saya assessment ini.